Selamat hari Minggu ma di kita salutna di hamuna amanami inanami ruasa KBP Resort Solapide martangi yang mahita. Puji-pujian di Tuhan di salut denggan di basam do paso-pasumi setok to mandungani mangaramuti ngulunami marahi pasok kami mamuji do pasangapun kuarbu nabadiai dihatam oleh Tuhan anai marsaringat seluas mangulu nami gabi inganan ni hatam mangasahun guarnya anakmu Yesus Kristus martaniam kami. Amin. Furian itu hata di bagasan Kristus Yesus Tuhan terbuk jamita di mingguta sadarion Minggu tanggal 20 Agustus 2020 ima nadi enet sian sada Korintus bidu onom mamuka mai sian ayat 12 rodi ayat 20 sada Korin bidu onom ayat 12 rodi ayat 20 hujau madhita tapayut iut ma saluhut nado jadi diahu alai dang saluhut marguna saluhut nado jadi diahu alai dang jadi patudohonon ni manang aha au tunggu tuhaido akasi panganon jala butuhaido tu akasi panganon alai rapasato ni debatado akai alai angku dagingi unang ma tu parmainanon tu tuhani ma jala tu dagingi do tuhani alai dipahe dibatado tuhani laos pahiun nama nang hita di hagobonai dang dibutuhamu ruas ni Kristus do pamatangmuna tumpakyuk kuma aka ruas ni Kristus ban ruas ni siula parmainanon daumai dang dibutuhamu nonggabe sada daging dot buru-buru na jahat anggo sapurtusi ini nado nagabe sada daging do nasida naduai alai napadumu dirina doho tuhani gabe sadato didoi dot ibana mapurus mahamu pasiding parmainanuni nasa dosa nanyula ni jolma di balia ni daging nado alai na marmainanan mardosa di daging nasa dirido dang dibutuhamu daging muna do joro ni todi parbadia na dibagasan hamu naung jinolumunas ya debata dadahamu napuna dirimuna ayar gaduh hamu ditobus dibaheni pasangak hamu ma dibata marhite-hite daging muna dot marhite-hite todi muna ay debatado napunai ima sahatna Hurian itu hata di bagasan Kristus Yesus Tuhan kota Korintus ima kota na sangat berkembang jelaboy dodohonon kota Korintus ima son kota pusat perdagangan pusat kebudayaan dot pusat pendidikan boy dodohonon musei alani perkembangan jala wilayah manang daerah pelabuhan do kota Korintus rodo sian seantero portibion mendaputon huta Korintus sebagai pusat perdagangan Korintus menjadi tempat berlangsungnya ragam transaksi alai na terjadi di tengah-tengah Korintus ala perkembangan intelektual pusat perdagangan bahkan na terjadi di sini yang diperjualbelikan bukan hanya barang komoditas alai do murah licul mape diperjualbelikan di tengah-tengah ni luwati boy taida di hamuna amanami inanami di ayat sia 1 ayat 10 buhado pangalahoni
mencolma di bagasan huta Korintus. Di situasi kondisi nasongoni di jamoton Apostil Paulus do jemaat di huta Korintus asa nampe di tengah-tengah kejahatan moral nadong di huta Korintus alai tetap nasida bui tetap menunjukkan jati diri nasida songon siuton Kristus. Paulus menganggap ini penting untuk mengikat bangsa Allah akan apusun di bata aka siuton Kristus asabui nasida tetap mengingat bahkan memperlihatkan prinsip iman Kristen yang sesungguhnya walaupun mereka berada di tengah-tengah kejahatan amoral, kejahatan spiritual, bahkan dari seluruh aspek kehidupan nasida di tengah-tengah huta Korintus boidohonon nunga ramun. Murian itu hata di bagasan Kristus Yesus Tuhan tak ida di tengah-tengah itu tahun di ayat 12 di dok ibana salhutna do jadi diahu alai dang salhutna marguna salhutna do jadi diahu alai dang jadi patuduhoni mana aha ahu. Hurin itu kata lapatan nadison pada prinsipnya orang Kristen adalah orang merdeka. Orang Kristen orang yang telah ditebus Kristus, marhiti mudarni Kristus, diberikan kebebasan, diberikan kemerdekaan. Kebebasan bertindak, kebebasan berpikir, kebebasan berbuat, dan kebebasan untuk menyatakan pendapat dolan asing. Alai suku-sukun, apakah semuanya itu menjadi berguna bagi kita? Apakah dengan kebebasan, dengan diberikan kemerdekaan sehingga kita bisa melakukan apa saja, bahkan terlebih melakukan apa yang Tuhan tidak suka, apa yang Tuhan tidak senangi, apa yang Tuhan tidak inginkan dilakukan oleh orang Kristen? Argado kita ditubus dihamuna amanami nanami marhitimu dari Kristus, bukan karena emas perak, bukan karena kekuatan, alai tungholan marhitimu dari Kristus do. Alani argana kita adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan, dan Tuhan telah memerdekakan kita dari segala dosa marhiti hama matena, dan Tuhan juga memberikan kebebasan kepada kita. So nahudok nakin kebebasan bertindak, berbuat, berpikir, dola nasin alai kembali kita mempertanyakan apakah semuanya itu berguna. Marhiti ayat 12 ditekankan Apostil Paulus, ternyata tidak semuanya berguna. Ternyata tidak semuanya berguna yang dapat membangun iman, yang dapat membangun rasa percaya kita kepada Tuhan. Karena itu, jangan mau diperhamba oleh apapun, terlebih diperhamba oleh hawa nafsu. Di ayat 12 ditekankan Apostil Paulus, kebebasan orang Kristen bukan kebebasan yang kebablasan. Kita diberikan kebebasan bertindak, tetapi Tuhan tetap menginginkan kita, yang kita lakukan adalah hal-hal yang membangun iman percaya kita. Dungi musi taida ihamuna amanami inanami di ayat 10 didok alai anggo dagingi unang mahtu parmainanun. Manang hidop di bahasa Indonesia dikatakan daging jangan merusak atau melakukan percabulan. Hurin itu kata dengan prinsip, dengan kehidupan yang berada di tengah-tengah kota Korintus yang menghalalkan segala cara. Laki-laki melakukan atau melakukan hubungan seks yang bukan dengan pasangannya, begitu juga dengan
wanitanya menghalalkan segala cara hanya untuk kesenangan, hanya untuk mendapatkan materi, melakukan sikap amoral, perselingkuhan, perzinahan. Bahkan juga mereka mendukakan hati Tuhan dengan melakukan penyembah berhala. Mereka tidak menyembah kepada Tuhan, tetapi mereka menyembah kepada ilah-ilah duniawi. Karena itu dikatakan alai angku dagingi nama tu percabulan. Daging dikatakan soma. Jika dikatakan daging berarti seluruh kehidupan, bukan hanya fisik kita, tetapi juga pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, perbuatan kita. Hendaklah jangan diperbudak oleh hawa nafsu, jangan diperhamba oleh keinginan-keinginan duniawi. Syoma tubuh kita harus mencerminkan tubuh Kristus. Tubuh kita harus mencerminkan sifat Kristus yang berada di bagasan mulutnya. Lapatana di seluruh kehidupan mulutnya, tubuh kita pergunakan untuk mempertontonkan sifat Tuhan yang berada dalam diri kita. Karena dikatakan tadi, janganlah alai angku dagingi nama tu percabulan. Daging berarti pikiranmu jangan memikirkan hal-hal yang tidak baik, jangan memikirkan hal-hal yang kotor, memikirkan seks dan lain sebagainya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Apakah itu memfitnah, apakah itu membunuh, apakah itu melakukan percabulan, atau apapun yang Tuhan tidak senangi. Tapi hendaklah ngolutta, pamatakta, pikiratta, nang sabunna hadiryota, tapaki lahopataridahon debata di bagasan mulutta. Pakatiota hata nasiniraan. Pikiran kita menghasilkan pikiran-pikiran yang baik, yang membangun. Tindakan kita memberikan hal yang berguna kepada orang lain, yang bisa membangun kepada orang lain. Apakah itu membangun karakter mereka, membangun spiritual mereka, membangun mental, bahkan kejiwaan orang lain. Marhiti hadiryota, Tuhan menginginkan kita mampu memperlihatkan sifat hadiriyun di bata di bagasan mulutta. Mampu kita lakukan dalam perbuatan sehari-hari, dalam tingkah laku kita. Dunia musyai namanyut dihamuna amanam inanani di ayat 10 sia dot ayat 20 di dok. Daging munado joro ni debata. Prinsip kita rumah Tuhan itu adalah rumah yang kudus. Alani ido tahasobuhodo mulu si adung 4 bulat-bulatan di tengah-tengah huria. Mungkin siap kita ruasnya huria ngagodang naboi menonton marhite media sosial. Ada beberapa gereja yang terjadi pergolakan. Prinsip orang yang masuk dalam ibadah, orang yang masuk dalam ibadah orang Kristen adalah orang yang dipanggil dari kegelapan menuju kepada terang yang dari Allah. Dalam arti kata, orang-orang naramuni nunga gabi badia marhite Yesus Kristus. Gabi dohot perkumpulani tak idama di tengah-tengah ni bagas joro. Jadi pemikiran kita, bahkan orang awam pun berpikir, dan pasti gereja itu tempat kudus. Gereja itu bait Allah. Gereja itu rumah Tuhan. Dan karena itu kita tidak menyukai jika terjadi perpecahan, jika terjadi perselisihan, jika terjadi ada 1-2 oknum yang berusaha mencari keuntungan di tengah-tengah gereja. Tapas hiding doa kapangalahu si sumuni, karena kita menginginkan rumah Tuhan itu adalah rumah yang kudus, dan orang-orangnya juga adalah orang-orang yang kudus. Alani diduk
dagingmu nado jurung di bata, tubuhmu adalah bait Allah. Yang mau kita katakan dengan pemahaman sederhana kita, rumah Tuhan, bait Allah adalah tempat yang kudus. Dan di ayat ini Tuhan menekankan tubuh kita adalah bait Tuhan. Dan karena itu jangan dicemari. Jangan dicemari nguluta. Ai bagas jurung ni di batadu. Dakita. Bagas jurung ni di batadu pamatata. Bagas jurung ni di batadu nguluta. Dan karena itu dikatakan bait Allah adalah tubuh kita, tempat berdiamnya Tuhan, tempat berdiamnya Roh Kudus. Apa iya Roh yang kudus, Roh Tuhan akan berdiam di tubuh atau di tempat yang tidak kudus? Apa iya bait Roh Kudus tadi, Roh Tuhan mau dan suka berdiam di wadah atau di dalam hal yang tidak baik atau hal yang tidak kudus? Dengan kata lain sederhananya, Roh Kudus tadi akan diam dan akan mau tinggal di tempat yang kudus. Dan karena itu Roh Tuhan akan berkenan tinggal dalam hidup kita jika kita berlaku hidup kudus. Jika kita dalam kehidupan kita, perkataan kita, perbuatan dan tindakan kita adalah melakukan hal-hal yang kudus. Diamuna amanami dan nami di bagasan guarnya Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu kita harus memelihara hidup kita. Karena itu kita harus menjaga hidup kita, tubuh kita, agar menjadi tempat yang kudus, tempat yang bersih, tempat yang disukai Roh Tuhan untuk berdiam. Jangan jadikan tubuh kita, jangan jadikan kehidupan kita menjadi tempat yang kotor, sehingga Roh Tuhan tadi tidak suka, tidak senang tinggal dalam hidup kita. Dan jika Roh Tuhan tidak berdiam lagi dalam kehidupan manusia, apa yang terjadi? Maka roh-roh duniawi lah yang akan tinggal bersama dia. Maka roh-roh setan, roh-roh duniawi, roh-roh keinginan hedonisme lah yang akan menguasai kehidupannya. Tapi kita yakin dan percaya, karena kita mampu menjaga pamatata tubuh kita, soma, menjadi tempat yang kudus, sehingga Roh Tuhan juga akan berkenan untuk tinggal bersama kita. Dung hidup mesti di ayat 20, dibaheni pas sangat hamuma debata. Respon dari seluruh yang diberikan Tuhan kepada kita, diberikan kemampuan untuk tidak mau diperhamba oleh duniawi, diberikan kemampuan untuk dapat menjauhkan diri kita, tubuh kita, kehidupan kita dari hal-hal percabulan, menjaga hidup kita sebagai rumah Tuhan, maka kita akan menyuarakan pasangat hamuma di mata. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bersyukur kepada Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan. Itu adalah bentuk respota marhite asi polong roha ni di mata di bagasan munuta di tasawuf nah di hamuna amanami nanami. Diberikan debatado kita kemampuan intelektual. Tuhan memberikan kita kecakapan, Tuhan memberikan kita lebih berharga daripada ciptaan yang lain. Tuhan memberikan kemampuan di kita untuk memilah mana yang baik, mana yang tidak baik,
Mana yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen, mana yang harus kita jauhkan. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Alani dok marhite topik minggu ta pangarajion diri menghadapi teknologi. Pada saat Tuhan menciptakan seluruh dunia, Allah bekerja dari hari pertama hingga hari ke-6 Dia menciptakan manusia. Diberikan kuasa kepada manusia supaya manusia bertanggung jawab di saut akan atinopani di bata. Mulut taida di epistel nakin di parbino Tuhan na dilihod di bata tu bangsa Babel disalahgunakan nasida, sehingga mereka berusaha memakai intelektual pengetahuan mereka untuk membangun menara yang tinggi supaya mereka tidak terpisah. Mereka melawan kehendak Tuhan. Mereka memakai si lehun-lehun di bata untuk melawan Tuhan. Dan karena itu suara topik minggu ta di bagasan pangajero diri menghadapi teknologi, menguasai diri terhadap teknologi. Teknologi tidak bisa, kemajuan teknologi tidak bisa kita salahkan. Itu juga itu proses, harus kita nikmati. Tapi dalam arti kata, seorang udok naikin di awal, diberikan Tuhan kebebasan di kita. Dengan adanya teknologi, dengan adanya dunia maya, dengan adanya media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya, Tuhan berikan intelektual, Tuhan berikan pengetahuan kepada orang-orang yang mampu menciptakan. Alai ikut do ita mampu mengarajai dirita. Dia ke teknologi nah dong. Jangan justru sebaliknya. Jangan justru teknologi dunia ini yang akhirnya menguasai kita. Tuhan berikan untuk kita hikmat kebijaksanaan, dilihon kita mampu menjamuton muluta, menjamuton dirita, asal toktong kita ingat bertindak yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Kita mampu marhiti bisuk nadiliom di batang, mengarajai dirita, marhiti akan masa teknologi intelektual nadong di tengah-tengah pertibian. Hendaklah kita yang menguasai, kita yang menaklukkan teknologi pengetahuan, bukan justru sebaliknya. Gabi portibiodo menaklukkan ngulita. Orang Kristen diberikan kemampuan alani taing amang inang di kita salutna bagas ni debatado pamatapa joro ni debatado moluta alani tapat nguduhoma parangi nabadia maradopon dongan jolma tarlumubi maradopon debata. Amin martangiang mahita. Moliati maruhanami di Tuhan, di ansi dotoloni roham, di bagasan minggu sadarion, patu pahami, pamujion di guarmu nabadiai, di tonga-tonga ni bagas jorom, nang di tonga-tonga ni bagas hami ganuk, pargogoi mahami Tuhan, mengulahon hatami tarlumubi, bui hami ale Tuhan, menjamutot diri nani asa unang gabe portibion menguasai hadirion nami. Unang gabe teknologi, unang gabe parbino tuanon na menguasai mengarajai diri nami. Ikon hami doa Tuhan mengarajai salut aka tinopam na asini. Nang ajari hami Tuhan memakai ngulu nami, hata nami, pamangan nami,
nang hadirion nami nang saluhutna tahe marparangi nabadia patuduhon aka pangalahu na dinggan marado pondokan col matar lumobi marado puko paso ruas ni huriam leon hai pason leon las ni ruha lihon nang hadumaon di bagasan mulu nasida asa toktong hami Tuhan memuji pasang apoko marhiti kapangbahenanmu di bagasan mulu nami nang ajari mah pamangan nami maka mulatihon salut dinggani basami mulai tema diho Tuhan mangasaun wari anakmu Yesus Kristus martangiakan itu. Amin. Selamat hari Minggu ma dita salutna. Shalom.